Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai siklus air pada tema 8 lingkungan sahabat kita dengan KD 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. KD 4.8 membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, dengan mengamati media video, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya siklus air. Dan yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa mampu membuat skema siklus air. Anak-anak, apakah ada yang tahu pengertian dari air? Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi ini. Tanpa adanya air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan dapat melangsungkan kehidupannya. Jadi, keberadaan air sangat penting bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Berikut ini adalah manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Bagi manusia, air dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan untuk keperluan rumah tangga seperti minum, mandi, memasak, mencuci, dan lain-lain. Bagi hewan, air bermanfaat untuk minum, sebagai tempat hidup untuk beberapa hewan yang hidup di air, untuk membersihkan tubuh, dan untuk mendinginkan suhu tubuh. Seperti pada kuda Nil. Tahukah kalian bahwa kuda Nil menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air loh? Kuda Nil berendam dalam air untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap dingin. Bagi tumbuhan, air bermanfaat sebagai tempat hidup beberapa jenis tumbuhan, seperti bunga teratai, enceng gondok, dan tumbuhan apu-apu. Selain itu, manfaat air sebagai salah satu bahan utama dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, anak-anak, apakah ada yang masih ingat apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun. Nah, itu merupakan beberapa contoh manfaat air bagi makhluk hidup. Dan tahukah kalian, sekitar 71% permukaan bumi itu ditutupi oleh perairan, dan dari jumlah tersebut, sebanyak 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya sebanyak 3% merupakan air tawar. Nah, sebanyak 2% air tawar ini merupakan es yang berada di kutub, dan sisanya merupakan air yang dapat kita gunakan yang berada di danau, sungai, dan air tanah atau air sumur. Meskipun air digunakan terus-menerus oleh manusia, hewan, dan tumbuhan, tetapi keberadaan air di muka bumi tidak pernah habis. Nah, kira-kira ada yang tahu mengapa air meskipun kita gunakan secara terus-menerus, keberadaannya itu tidak habis? Ya, tepat. Karena adanya proses siklus air. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang tidak pernah berhenti secara berulang dan terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Dalam siklus air secara umum dikenal 3 tahapan. Namun sebenarnya
Dalam siklus air ini terjadi banyak tahapan. Tahapan secara umum yang pertama yaitu ada yang disebut dengan tahap penguapan. Yang kedua, tahap pembentukan awan. Dan yang ketiga, tahap hujan. Dan berikut ini akan Ibu jelaskan secara terperinci bagaimana proses terjadinya siklus air. Tahapan siklus air meliputi evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, kemudian kembali lagi ke proses evaporasi. Nah, di dalam proses terjadinya siklus air, pertama-tama air yang ada di bumi, baik itu air yang ada di sungai, air yang ada di danau, maupun air yang ada di laut, akan mengalami penguapan apabila terkena sinar matahari. Nah, proses ini disebut dengan evaporasi. Evaporasi yaitu penguapan air yang terjadi akibat terkena sinar matahari. Nah, kemudian tidak hanya air yang ada di danau, air yang ada di laut, dan air yang ada di sungai saja yang menguap, tetapi air yang ada di tumbuhan juga akan menguap apabila terkena sinar matahari. Jadi, penguapan air yang ada di tumbuhan akibat terkena sinar matahari disebut dengan proses transpirasi. Kemudian, uap air dari hasil proses evaporasi dan transpirasi kemudian naik ke atmosfer. Uap air akan terus naik ke tempat tinggi yang dingin dan mengalami proses pengembunan yang kita kenal dengan istilah kondensasi. Kondensasi ini menyebabkan uap air berubah wujud menjadi butiran-butiran air yang kita sebut dengan hujan. Tidak hanya dalam bentuk hujan saja, tetapi bisa juga dalam bentuk salju. Turunnya titik-titik air ini kita kenal dengan istilah presipitasi. Presipitasi ini merupakan peristiwa jatuhnya butiran-butiran air dari awan. Jadi, seperti yang disampaikan tadi, bahwa presipitasi dapat berupa hujan es dan hujan salju. Selanjutnya, sebagian air dari hasil presipitasi ini nantinya akan kembali ke permukaan bumi seperti sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Baik, di sini Ibu punya beberapa kuis untuk anak-anak semua. Nanti dikerjakan, setelah itu kita akan bahas bersama-sama. Di sini Ibu akan membahas kuis yang sudah anak-anak kerjakan tadi. Yang pertama, bagi manusia, air diperlukan untuk apa jawabannya? Ya, benar. D, jawabannya semua benar. Nah, manfaat air ini bagi manusia bisa untuk menjaga suhu tubuh, memperlancar aliran darah dalam tubuh, penghilang dahaga, dan masih banyak lagi manfaatnya. Kuis yang kedua, uap air yang suhunya turun akan berubah menjadi air. Air ini akan berkumpul di angkasa, kemudian turun menjadi, ada yang tahu jawabannya apa? Ya, benar. C, hujan. Nah, air ini dapat berkumpul di angkasa kemudian turun menjadi hujan, juga kita sebut dengan proses kondensasi. Selanjutnya, kuis yang ketiga, air di bumi tidak pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Hal ini disebabkan air mengalami, ada yang tahu apa jawabannya? Ya, D, perputaran atau kita sebut juga dengan siklus air. Baik, itulah tadi penjelasan materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai manfaat air bagi makhluk hidup dan proses siklus air. Sampai jumpa lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.